Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Ayudia dengan NPM 120510239533. Di sini saya akan menjelaskan bab 14 yang berjudul pemilihan fitur. Dalam bab ini fokusnya bukan pada pembersihan data, namun lebih pada mereduksi kumpulan data ke karakteristik atau fitur esensialnya. Proses ini dikenal dengan berbagai istilah, mulai dari pemilihan fitur, reduksi dimensi, penyaringan variabel, identifikasi parameter kunci, dan pembobotan atau regularisasi atribut. Nah, sebelumnya di bab 5, proses ini sudah diperkenalkan sebagai proses yang membantu mengurangi overfitting yang pada dasarnya merupakan pencapaian teknik pemilihan fitur secara implisit. Yang berikutnya itu adalah definisi pemilihan fitur. Apa sih pemilihan fitur itu? Pemilihan fitur adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan fitur-fitur yang signifikan dalam dataset yang sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Nah, apa sih kegunaan dari pemilihan fitur itu? Pemilihan fitur ini dilakukan agar variabel bebas yang mungkin berkorelasi kuat satu sama lain terhadap penyimpanan variabel independen dapat terdeteksi dan dihapus. Next itu, kapan metode pemilihan fitur dibutuhkan? Pemilihan fitur dapat diterapkan sebelum proses pemodelan dimulai sehingga atribut yang tidak penting akan disaring dan dibuang, serta dan pemilihan fitur ini dapat diterapkan secara berulang dalam alur proses ilmu data bergantung pada logikanya. Apa saja sih skema pemilihan fitur itu? Skema pemilihan fitur itu tergantung pada logika pemakaiannya. Nah, skema pemilihan fitur itu ada dua, yakni fitur filter dan fitur wrapping atau pembungkus. Nah, skema fitur filter ini tidak memerlukan algoritma pembelajaran apapun. Sedangkan untuk skema wrapper itu dioptimalkan untuk algoritma pembelajaran tertentu. Dengan kata lain, skema filter dapat dianggap tanpa pengawasan dan skema wrapper dapat dianggap sebagai metode pemilihan fitur yang harus diawasi. Mode filter ini dapat digunakan dalam keadaan umum seperti ketika jumlah fitur atau atributnya sangat banyak, serta ketika biaya komputasi menjadi kriteria. Next, ini adalah taksonomi metode pemilihan fitur. Taksonomi metode pemilihan fitur ini merupakan rangkuman taksonomi tingkat tinggi dari metode pemilihan filter. Metode pemilihan fitur. Hal ini tidak dimaksudkan sebagai taksonomi yang komprehensif. Ini cuma gambaran tentang teknik yang umum digunakan dalam ilmu data yang akan dijelaskan dalam bab ini nantinya. Next itu, apa sih PCA itu? PCA adalah dimensi reduksi yang umum digunakan untuk mengidentifikasi arah atau komponen utama variasi dan memproyeksikan data ke ruang tersebut. Nah, karakteristik variabel PCA itu seperti apa sih? Karakteristik variabel PCA itu tidak berkorelasi satu sama lain, mengandung atau menjelaskan sejumlah besar varian dalam data, serta dapat dihubungkan kembali ke variabel aslinya melalui faktor pembobotan. Sebelum kita ke cara kerjanya, saya akan menjelaskan kerangka konseptual efektivitas penggunaan PCA. Nah, kerangka ini menggambarkan efektivitas penggunaan PCA untuk pemilihan fitur, yang dimana hasil akhir menunjukkan bahwa dataset akhir hanya akan mencakup dua PC, yakni PC1 dan PC2 saja. Dalam menganalisis variabel utama, variabel asli dengan faktor bobot yang sangat rendah pada komponen utama akan dihapus secara efektif dari kumpulan data, yang dimana skema konseptual ini mengilustrasikan bagaimana PCA dapat membantu mengurangi dimensi dan dengan kumpulan data hipotesis M variabel. Kembali lagi, cara kerja variabel asli dengan faktor bobot yang sangat rendah pada komponen utamanya akan dihapus secara efektif dari kumpulan data yang akan masuk ke dalam PCA. Sebagai contoh, ini adalah contoh cara kerja PCA. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, itu adalah tugas utama PCA adalah menghitung komponen utama. Kita permisalkan saja dengan komponen utama Zm yang memiliki properti seperti yang dijelaskan pada gambar. Pertimbangan kasus dua variabel saja yang kita gunakan, kita misalkan dengan variabel 1 atau V1 dan V2. Nah, ketika variabel divisualisasikan menggunakan plot sebar atau scatter plot,
seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Terlihat pada gambar V1 dan V2 adalah variabel yang berkorelasi. Namun pada gambar V1 dan V2 diubah menjadi variabel baru, yakni Z1 dan Z2. Nah, Z1 dan Z2 ini memenuhi pedoman komponen utama melalui transformasi linier sederhana. Seperti yang kita lihat pada gambar grafik ini, sama saja dengan kita memplot titik-titik di sepanjang dua sumbu baru Z1 dan Z2 ini, yang dimana sumbu Z1 mengandung variabilitas maksimum yang dapat kita simpulkan bahwa Z1 menjelaskan sebagian besar variasi yang ada dalam data dan merupakan komponen utama. Sedangkan karena Z2 ortogonal terhadap Z1, maka Z2 berisi jumlah variabilitas tertinggi berikutnya atau variabilitas kedua, yang dimana Z2 ini dan Z1 memiliki 100% total variabilitas data yang dapat dipertanggungjawabkan. Next adalah analisis komponen utama. Cara penerapannya ialah kita harus melakukan analisis nilai agent dari matriks kovarian dari atribut aslinya. Vektor agent yang berhubungan dengan nilai agent terbesar adalah komponen utama pertama, yakni faktor agent yang berhubungan dengan nilai agent terbesar kedua adalah komponen utama kedua, dan seterusnya. Kovariansi menjelaskan bagaimana dua variabel bervariasi berhubungan dengan nilai rata-rata yang bersesuaian jika kedua variabel cenderung berada pada sisi yang sama dari nilai rata-rata masing-masing variabel. Maka kovariansnya akan positif, dan jika berkebalikan maka juga nilainya akan berkebalikan, yakni negatif. Langkah-langkah penerapan. Apa saja sih langkah-langkah penerapan yang dapat diterapkan dalam penggunaan PCA? Yang pertama ialah kita harus menyediakan kumpulan data mentah. Di sini adalah kumpulan data sarapan serial untuk pengurangan dimensi penggunaan PCA. Nah, pada bagian ini, dengan menggunakan kumpulan data yang tersedia untuk umum, RapidMiner akan menggunakan data ini untuk mengetes atau mencoba PCA. Nah, selanjutnya untuk alasan ilustratif, data yang tidak terstandarisasi atau tidak dinormalisasi akan digunakan. Kumpulan data tersebut mencakup informasi tentang peringkat dan informasi nutrisi pada 77 daftar serial sarapan, yang dimana di dalamnya ada total 16 variabel termasuk 13 parameter numerik. Nah, tujuan dari diterapkannya data ini ke dalam PCA adalah untuk mengurangi kumpulan 13 prediktor numerik ini menjadi daftar yang jauh lebih kecil lagi menggunakan PCA di dalam RapidMiner. Langkah kedua adalah memasukkan operator PCA ke dalam jendela proses utama RapidMiner. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah mengetikkan kata kunci PCA di kolom pencarian operator, lalu kita seret dan letakkan PCA operator ke jendela proses utama. Setelah itu kita hubungkan output read Excel ke epot PCA operator, lalu 3 peraturan parameter yang tersedia untuk pengurangan dimensi yang tertera dalam PCA, yakni tidak ada atau exa, terus pertahankan varian dan nomor tetap. Di sini yang hanya kita gunakan adalah keep varian dan tinggalkan ambang batas varian pada nilai default 0,95% atau 95%. Next ini adalah tabel eksekusi dan interpretasi. Nah, tabel ini adalah panel hasil setelah kita menjalankan konfigurasi di RapidMiner dengan mengklik tab PCA. 3 tab terkait PCA akan terlihat nilai agent, vektor agent, dan plot varian kumulatif. Nah, dengan menggunakan nilai agent, kita dapat memperoleh informasi mengenai kontribusi varian data yang berasal dari masing-masing komponen utama secara individual dan kumulatif. Next. Resiko yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan PCA. Dalam setiap pemakaian aplikasi, tentunya kita akan mendapatkan keuntungan dan kerugian. Kedua hal tersebut tidak dapat dipecahkan, begitu juga dengan penggunaan PCA. Nah, hasil PCA itu harus dievaluasi dalam konteks data.
Jika datanya sangat berisik, PCA mungkin akan menyarankan bahwa variabel yang paling berisik adalah yang paling signifikan karena variabel tersebut bertanggung jawab atas sebagian besar variasi. Yang kedua, menambahkan data yang tidak berkorelasi tidak selalu membantu, karena begitu juga dengan penambahan data yang mungkin berkorelasi namun tidak relevan. Ketika lebih banyak parameter ditambahkan ke kumpulan data, maka parameter ini merupakan gangguan acak yang secara efektif situasinya yang sama seperti poin pertama berlaku. Yang berikutnya adalah PCA sangat sensitif terhadap efek penskalaan pada data, yang dimana jika dalam contoh pemeriksaan dengan cermat akan terlihat bahwa atribut teratas yang membantu PCA mengidentifikasi sebagai atribut paling penting jika memiliki rentang terluas dalam nilainya. Next itu ada penyaringan berbasis informasi, yang dimana kunci pemilihan fitur adalah memasukkan atribut yang memiliki korelasi kuat dengan variabel prediksi atau variabel dependen. Dengan teknik ini, seseorang dapat mengurutkan atribut berdasarkan jumlah perolehan informasi dan kemudian memilih hanya atribut yang memenuhi atau melampaui ambang batas yang dipilih. Cukup memilih fitur K teratas saja. Sebagai contoh, ini ada tabel penghitung perolehan informasi untuk semua atribut. Di bawahnya ada gambar A dan gambar B. Nah, gambar A ini adalah meninjau kembali contoh golf untuk pemilihan fitur. Dan yang B adalah hasil seleksi fitur berbasis perolehan informasi. Nah, klasifikasi diterapkan untuk menghitung perolehan informasi semua atribut yang terdapat pada tabel 4.2. Nah, peringkat fitur pada gambar B akan tercapai ditinjau dari pengaruhnya masing-masing terhadap variabel target play. Nah, ini dapat dengan mudah kita lakukan menggunakan bobot berdasarkan perolehan informasi operator di rapid manner. Outputnya terlihat hampir sama dengan yang ditunjukkan pada tabel 4.2, kecuali ada sedikit perbedaan pada nilai perolehan informasi untuk suhu dan kelembapan. Alasannya adalah untuk kumpulan data tersebut, suhu dan kelembapan harus diubah menjadi nilai nominal sebelum menghitung perolehannya. Dalam hal ini, atribut numerik digunakan sebagaimana adanya. Jadi penting untuk memperhatikan diskritisasi atribut sebelum memfilter data. Nah, penggunaan pemilihan fitur perolehan informasi juga dibatasi pada kasus di mana labelnya adalah nominal. Untuk kumpulan data numerik penuh yang variabel labelnya juga numerik, metode pemfilteran berbasis PCH atau korelasi biasanya digunakan. Next. Ini adalah gambar yang menjelaskan proses penggunaan contoh kumpulan data golf yang tersedia di rapid manner. Berbagai langkah dalam proses mengubah atribut numerik, suhu, dan kelembapan menjadi atribut nominal. Pada langkah terakhir, bobot berdasarkan perolehan informasi operator diterapkan pada data asli dan kumpulan data yang dikonversi untuk menunjukkan perbedaan antara penguatan yang dihitung menggunakan tipe data yang berbeda. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah bahwa perhitungan bobot tidak hanya bergantung pada tipe data, namun juga pada nominalnya data yang didiskritisasi. Nah, berikutnya adalah penyaringan berbasis chi-square. Uji chi-square digunakan untuk mengungkap hubungan antara atribut. Analisis chi-square melibatkan perhitungan kejadian atau kita contohkan misalkan perhitungan kejadian jumlah hari cerah atau hari berangin. Nah, perbandingan variabel ini ke variabel target berdasarkan frekuensi kemunculannya. Uji chi-square memeriksa apakah frekuensi kemunculan di setiap pasangan atribut. Kayak berapa sih frekuensi untuk kemungkinan itu muncul gitu loh. Next. Ini adalah contoh dari golf tadi ya. Kali ini semua atribut numerik telah diubah menjadi atribut nominal. Analisis chi-square melibatkan perhitungan kejadian dan perbandingan variabel ke variabel target berdasarkan frekuensi kemunculannya. Uji chi-square memeriksa frekuensi kemunculan di setiap pasangan atribut, seperti contoh pandangan 5 mendung dan play 5 yes berkorelasi. Dengan kata lain, untuk tipe pandangan tertentu, mendung beberapa kemungkinan play 5 yes,
hukum perkalian peluang menyatakan bahwa jika kejadian A tidak bergantung pada kejadian B, maka peluang terjadinya A dan B bersamaan adalah PA3PB. Langkah selanjutnya adalah mengubah probabilitas gabungan ini menjadi frekuensi yang diharapkan yang diberikan oleh PA3PB3N, yang dimana N adalah jumlah semua kejadian dalam kumpulan data. Next adalah tabel kontingensi frekuensi yang diamati untuk pandangan dan atribut label mulai. Nah, untuk setiap atribut dibuat tabel frekuensi yang diamati. Ini disebut dengan tabel kontingensi, yang dimana kolom dan baris terakhir atau margin dengan judul total hanyalah jumlah pada baris atau kolom terkait yang dapat diverifikasi dengan menggunakan tabel kontingensi. Tabel frekuensi harapan yang sesuai dapat dibuat menggunakan definisi frekuensi harapan yang kemudian dihitung statistik oleh chi-square-nya dengan membandingkan perbedaan antara frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapkan setiap atribut. Nah, tabel frekuensi yang diharapkan untuk pandangan ditampilkan pada tabel di bawahnya, yakni tabel 14.4. Nah, next. Gambar yang di atas ini adalah proses untuk menentukan peringkat atribut kumpulan data golf dengan statik chi kuadrat atau chi square. Nah, frekuensi yang diharapkan untuk acara atau play 5, tidak, dan pandangan 5 cerah dihitung menggunakan rumus frekuensi yang diharapkan, yakni 14/5 3 kali, 14/5 3 kali, dan 14, yang dimana itu adalah peluang masing-masing kemungkinan untuk muncul. Nah, dan dimasukkan di sel pertama seperti yang ditunjukkan. Demikian pula frekuensi yang diharapkan lainnya dihitung. Rumus statistik chi-square adalah penjumlahan kuadrat perbedaan antara frekuensi yang diamati dan yang diharapkan seperti yang diberikan pada persamaan di bawah ini. Yang dimana jika diruntunkan, FO adalah frekuensi yang diamati dan FE adalah frekuensi yang diharapkan. Uji independensi antara dua parameter dilakukan dengan pemeriksaan apakah chi-square yang diamati kurang dari nilai kritis yang bergantung pada tingkat kepercayaan yang dipilih oleh pengguna. Dalam kasus pembobotan fitur ini, semua nilai chi-square yang diamati dikumpulkan dan digunakan untuk menentukan peringkat atribut. Next. Nah, ini adalah hasil pembobotan atribut dengan metode chi-square. Jika kita bandingkan keluaran pemeringkatan chi-square dengan pemeringkatan berbasis perolehan informasi, maka akan terlihat jelas bahwa pemeringkatan tersebut identik seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, perhatikan bahwa opsi normalisasi bobot terkadang juga digunakan, yang merupakan normalisasi rentang ke interval 0 hingga 1. Next itu ada pemilihan fitur jenis wrapper. Pendekatan wrapper secara berulang adalah proses pemilihan fitur yang akan ditambahkan atau dihapus dari kumpulan atribut saat ini berdasarkan apakah atribut yang baru ditambahkan atau dihapus akan meningkatkan akurasi. Nah, metode tipe wrapper bermula dari kebutuhan untuk mengurangi jumlah atribut yang diperlukan untuk membangun model regresi berkualitas tinggi. Yang dimana di dalam pemilihan fitur jenis wrapper ini terdapat yang namanya eliminasi mundur yang bertujuan untuk membangun model regresi berganda berkualitas tinggi yang mencakup sesedikit mungkin atribut tanpa mengurangi kemampuan prediktif model tersebut. Nah, jika model baru lebih baik dari baseline, maka model tersebut menjadi baseline baru dan pencarian dilanjutkan untuk menghilangkan variabel dengan nilai terendah T nilai stat sampai berhenti jika kriterianya sudah terpenuhi. Ini adalah gambar penyiapan akhir dari proses pembungkusan eliminasi mundur, yang dimana contoh ini menunjukkan kriteria kinerjanya adalah korelasi kuadrat. Untuk menjelaskan lengkap tentang semua yang lain, eliminasi terbelakang parameter bantuan rapid mirror dapat dikonsultasikan. Ada satu langkah yang mungkin berguna untuk diselesaikan sebelum menjalankan model ini. Cukup menghubungkan eliminasi terbelakang port operator ke output tidak akan menampilkan persamaan model regresi akhir.
Untuk dapat menampilkan persamaan model regresi akhir itu, kita dapat melihatnya dengan menghubungkan per contoh dari eliminasi terbelakang operator ke operator lain, regresi linier operator dalam proses utama. Output dari operator ini akan berisi model yang dapat diperiksa dalam perspektif hasil. Nah, ini adalah perspektif hasilnya. Yang gambar sebelah kiri adalah pemilihan fitur yang agresif, penurunan relatif maksimal 10%, yang dimana tingkat atas dari proses akhir ditunjukkan pada gambar slide sebelumnya. Gambar ini memperlihatkan bahwa 9 atribut telah dihilangkan yang memungkinkan penurunan 10% terlalu agresif. Ketika itu terjadi, maka R kuadrat untuk model akhir dengan hanya 3 atribut ialah 0,678, sedangkan yang bagian kanan adalah pemilihan fitur yang lebih permisif dengan eliminasi mundur, penurunan relatif maksimal 5%. Nah, jika kriteria penghentian diubah menjadi penurunan 5%, seseorang akan mendapatkan hasil R kuadrat dari 0,812 dan sekarang memiliki 8 dari 13 atribut asli. Nah, terlihat juga bahwa koefisien regresi kedua model juga berbeda. Penilaian akhir mengenai kriteria yang tepat dan levelnya hanya dapat dilakukan dengan pengalaman menggunakan kumpulan data dan tentu saja pengetahuan dominan yang baik. Setiap iterasi yang menggunakan model regresi akan menghilangkan atau memasukkan variabel sehingga meningkatkan kinerja model. Nah, iterasi berhenti ketika kriteria penghentian yang telah ditetapkan atau tidak ada perubahan dalam kriteria kinerja. Nah, keuntungan yang melekat pada metode tipe wrapper adalah masalah multikolinaritas. Ditangani secara otomatis, namun tidak ada pengetahuan sebelumnya tentang hubungan sebenarnya antara variabel-variabel yang akan diperoleh. Menerapkan seleksi ke depan serupa dan direkomendasikan sebagai latihan. Nah, kesimpulan dari bab ini ialah membahas dasar-dasar bagian penting dari keseluruhan paradigma ilmu data, mulai dari pemilihan fitur atau pengurangan dimensi. Hipotesis utama di antara semua metode pemilihan fitur adalah bahwa pemilihan fitur yang baik menghasilkan atribut atau fitur yang sangat berkorelasi dengan jelas, namun tidak berkorelasi satu sama lain. Klasifikasi teknik pemilihan fitur tingkat tinggi disajikan dan masing-masing teknik dieksplorasi secara mendetail sebagaimana dinyatakan di awal bab ini. Reduksi dimensi paling baik dipahami dengan praktik nyata. Untuk mencapai tujuan ini, disarankan agar seseorang menerapkan semua teknik yang dijelaskan dalam bab ini pada semua kumpulan data yang disediakan. Teknik yang sama dapat memberikan hasil yang sangat berbeda berdasarkan pemilihan parameter analisis. Disinilah visualisasi data dapat berperan penting, dan kadang-kadang pemeriksaan plot korelasi antara berbagai atribut seperti dalam matriks scatter plot dapat memberikan petunjuk berharga tentang atribut mana yang cenderung berlebihan dan mana yang dapat menjadi prediktor kuat terhadap variabel label. Meskipun biasanya tidak ada pengganti untuk pengetahuan domain, terkadang data terlalu besar atau mekanismenya tidak diketahui. Disinilah pemilihan fitur sebenarnya dapat membantu. Next, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.